Ketua DPD Serikat Pers Republik Indonesia Riau, desak Kapolda Sumut tangkap pembunuh wartawan. Berita selengkap NUA. Pekanbaru TV RB. Ketua DPD Serikat Pers Republik Indonesia, DPD SPRI Provinsi Riau, Ferry Sibarani, minta Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, agar memerintahkan Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak segera tangkap pelaku keji pembunuhan wartawan di Kota Siantar, Sumatera Utara. Sabtu, tanggal 18 Juni tahun 2021. Sumatera Utara, kerap terjadi teror dan kekerasan terhadap jurnalis yang bertugas mencari dan menyebarluaskan informasi kepada publik, namun seiring dengan berita-berita yang kerap membuka aib pihak-pihak tertentu karena segala kegiatan ilegal dan melawan hukum, akhirnya wartawan sebagai profesi berdasarkan undang-undang pun menjadi tumbal seakan negara tidak payung hukum yang melindungi. Diberitakan, bahwa kemarin, menurut informasi yang diterima, seorang wartawan senior di Kota Siantar Simalungun, Marsal Harahap ditemukan warga dalam kondisi kritis di dalam mobil BK1921WR miliknya, yang terparkir di tengah jalan tak jauh dari kediamannya, di Huta 7, Nagori Karanganyar Kabupaten Simalungun, Jumat tanggal 18 Juni tahun 2021 pukul 23.30 WIB tadi malam. Hal ini mengundang reaksi dari seluruh organisasi pers dan insan pers di Indonesia. Tak ketinggalan Ketua DPD SPRI Provinsi Riau, Ferry Sibarani pun meminta Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, segera perintahkan jajarannya, yakni Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak untuk segera menangkap aktor pelaku dan otak dibalik tindakan pelaku penembakan terhadap wartawan Marsal Harahap. Ini duka dan duka lagi bagi kami insan pers di negara hukum Indonesia. Kami minta dengan sangat kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Jakarta, agar segera memerintahkan jajarannya di Polda Sumut untuk segera menangkap dan menghukum seberat-beratnya pelaku dan otak pelaku pembunuhan T. Naas yang dialami Marsal Harahap di Kabupaten Simalungun Siantar ini bukan kejadian pertama, tetapi di Sumut ini sangat intens terjadi kekerasan kepada wartawan, namun nihil pengungkapan oleh penegak terhadap wartawan, Marsal Harahap, ucap Ferry Sibarani, Hukum, lanjut Ferry Sibarani. Dikabarkan, bahwa Marsal Harahap meninggal karena tertembak peluru tajam di bagian tubuh belakang Baswah. Atas kejadian itu, sontak warga memberitahu istri korban, dan bersama warga korban dilarikan ke Rumah Sakit Vita Insani untuk mendapatkan pertolongan medis, namun saat perjalanan menuju rumah sakit, Marsal menghembuskan nafas terakhir. Hasil pemeriksaan di RS Vita Insani Kota Pematang Siantar, mengatakan terdapat 2 lubang tembakan di pinggul korban. Selanjutnya jasad korban dibawa ke RS Bayangkari Medan untuk keperluan autopsi. Mendengar kabar meninggalnya Marsal, para rekan wartawan kaget dan berdatangan ke rumah sakit untuk melihat kondisi Marsal. Hal ini membuat insan pers berduka, dan berharap pihak kepolisian sesegera mengungkap semua pelaku teror terhadap wartawan dan tindakan arogansi terhadap kebebasan pers. Ferry Sibarani juga sekaligus memaparkan dalam pertemuan sejumlah organisasi pers di Provinsi Riau, bahwa berdasarkan fakta-fakta, kasus kekerasan terhadap wartawan di Indonesia tergolong sangat tinggi. Dari penelusuran pihaknya, ditemukan pada tahun 2021 ini kasus kekerasan terhadap jurnalis meningkat 32% dari tahun sebelumnya, 2020, yang mencapai 117 kasus. Pada tahun 2020 saja data dari LBH Pers Nasional, sebagaimana dirilis oleh Direktur LBH Pers Ade Wahyudi pada Januari tahun 2021 lalu, kekerasan terhadap jurnalis meningkat 32% di Indonesia. Mengerikan, kasus seperti ini dapat terjadi di negara hukum, ada apa? Padahal jelas sekali pasal 8 ayat 1 UU Pers wartawan dalam melaksanakan tugas harus dilindungi hukum, namun kenyataannya terbalik, ketus Ferry Sibarani. Akan hal itu Ferry Sibarani juga meminta kepada seluruh organisasi pers di Indonesia, khususnya di Riau, agar mau membuka diri untuk bersama-sama bersatu melawan yang disebutnya konspirasi itu. Ayolah kita seluruh organisasi pers yang ada di Indonesia ini, khususnya di Provinsi Riau, membuka dirilah untuk bersatu, ini dunia kita. Jangan menunggu terjadi dulu pada kita, baru tahu rasanya, segera kita rapatkan barisan, ada banyak hal penting yang harus kita bicarakan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang berdampak merugikan kita semua, urai Ferry. Dia melanjutkan, ini era yang keras, posisi pers sangat sentral dan menentukan perjalanan sebuah bangsa, peran organisasi pers sangat krusial dan dituntut bertanggung jawab terhadap segala tindakan kekerasan terhadap jurnalis. Kita buka mata kita, zaman ini semakin keras, organisasi pers tidak bisa tutup mata lagi, perjalanan bangsa ini juga ditentukan oleh pers yang benar-benar bekerja sebagai kontrol sosial dan pendorong supremasi hukum di negara ini, bila perlu, mengingat tugas wartawan yang kerap mengungkap fakta berbagai kejahatan, kita harus berpikir untuk memiliki senjata api secara resmi dari kepolisian. Itu perlu bagi wartawan investigasi untuk membela diri di lapangan, namun harus resmi berizin tugasnya. Dilaporkan wartawan TV RB dari Provinsi Riau.